Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafal Hairi. Nama saya Alfiani Zahra Tunisa. Di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan di sini kami akan membahas tentang laporan bagi hasil, dana zakat, dan dana qardul hasan. Jadi, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Laporan ini dibuat untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang nyata-nyata diterima oleh lembaga keuangan syariah yang merupakan pendapatan yang dibagi hasilkan dengan pemilik dana. Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank Syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Bank Syariah menyajikan A. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Jadi, maksudnya adalah laporan ini merupakan laporan yang membandingkan dan mencocokkan perbedaan pencatatan pendapatan antara pendapatan bank dan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana. Laporan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memverifikasi kebenaran pendapatan yang benar-benar diterima oleh lembaga keuangan syariah, khususnya pendapatan yang dibagi hasilkan antara lembaga tersebut dengan pemilik dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan ini meliputi: yang pertama, rekonsiliasi merupakan perbedaan antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Yang kedua, laporan rekonsiliasi tersebut menyajikan A. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. B. Penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana yang berupa kas atau setara kas, baik yang sudah diterima maupun belum diterima. C. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. D. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. E. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia bagi pemilik dana, baik yang sudah didistribusikan maupun belum. Dasar pengaturannya yaitu PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Rumus perhitungan pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasilkan yaitu pendapatan usaha utama periode berjalan ditambah pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan, dikurang pendapatan usaha periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Penyesuaian atas pendapatan usaha utama dilakukan untuk menentukan pendapatan usaha utama yang sudah terrealisasi dalam kas atau setara kas. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat muslim. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat perlu dibuat sebagai bentuk transparansi dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Laporan ini menyajikan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama satu jangka waktu tertentu dan juga saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Pembayaran zakat dilakukan setelah nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang sesuai dengan kriteria wajib zakat. Sumber dana zakat dapat berasal dari internal bank maupun eksternal bank. Sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Sedangkan sumber dana zakat dari eksternal bank didapat dari dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut dan dari dana zakat masyarakat bukan nasabah bank yang disetor melalui bank. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam menjalankan usahanya, Bank Syariah akan menemui transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menimbulkan penerimaan non-halal. Contoh dari penerimaan non-halal adalah penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional, dan ini tidak bisa dihindari dalam kegiatan operasional bank. Pendapatan ini tidak bisa diakui sebagai pendapatan operasional bank. Penerimaan non-halal ini nantinya akan digunakan untuk keperluan dana sosial Bank Syariah. Agar para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi aktivitas bank syariah dalam mengelola dana sosial, diperlukan adanya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sumber dana kebajikan selain dari penerimaan non-halal juga dapat berasal dari infak, sedekah, dan denda. Infak dan sedekah adalah dana yang diterima dari pihak eksternal bank atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah tersebut. Sedangkan denda adalah salah satu contoh lain dari penerimaan non-halal,
karena diterima dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Seluruh dana kebajikan yang diterima oleh bank syariah dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk 1. Dana kebajikan produktif, 2. Sumbangan, yang ketiga pengeluaran kepentingan umum, yang keempat kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, yang kelima saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, yang keenam saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan, yang ketujuh atau kepentingan umum lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara membuat laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Langsung saja, pertama-tama kita asumsikan judulnya itu PT Bank Syariah Mentarji. Terus kita masukkan laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan, lalu periodenya di 31 Desember 2024. Kita hitung total dari sumbernya di tahun 2023 totalnya menjadi 275 juta, di tahun 2024 totalnya 221 juta. Lalu kita totalkan di tahun 2023 itu jadi 175 juta, di tahun 2024 menjadi 145 juta. Lalu kita hitung kenaikan atau penurunan dengan cara mengurangi total sumber dana dengan total penggunaan dana di setiap tahunnya. Tahun 2023 sumbernya itu 275 juta dikurang 175 juta. Di tahun 2024 total sumbernya 221 juta dikurang penggunaan dananya 145 juta. Untuk saldo awalnya pada 2023 kan mendapat 80 juta. Di tahun 2024 mendapat 50 juta. Untuk saldo akhir kita jumlahkan saja dari kenaikan ditambah saldo akhir, terus di tahun 2024 kita tambahkan kenaikan atau penurunan ditambah saldo awal. Mungkin cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.